Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cynthia Wulandari dan saya sendiri Ulfa Nadia Amanda. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membahas materi dengan judul Budget Upah Tenaga Kerja Langsung pada mata kuliah Anggaran. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada materi budget upah tenaga kerja langsung meliputi pengertian budget upah tenaga kerja langsung, kegunaan budget upah tenaga kerja langsung, data dan informasi untuk menyusun budget upah tenaga kerja langsung, bentuk budget upah tenaga kerja langsung, dan kebijakan pemberian beban kerja. Selanjutnya, untuk pembahasan poin pertama akan dijelaskan oleh teman atau rekan saya, Cynthia Wulandari. Baiklah, pertama di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari budget upah tenaga kerja langsung. Nah, bicara mengenai budget tenaga kerja atau bicara mengenai tenaga kerja biasanya dibagi menjadi dua, yakni tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini atau disebut dengan direct labor pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tak langsung atau disebut dengan indirect labor merupakan terbatas pada tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biasanya biayanya itu dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Budget upah tenaga kerja langsung adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Nah, di mana di dalamnya itu meliputi rencana tentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksi, kemudian tarif upah, serta kapan tenaga kerja langsung tersebut menjalankan kegiatan proses, kegiatan produksi yang kemudian dikaitkan dengan jenis barang jadi, serta tempat para tenaga kerja langsung tersebut bekerja. Jadi, dapat kita katakan bahwa tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang secara langsung berhubungan dengan produksi produk. Contohnya itu seperti operator pabrik, kemudian petani padi, petani kopi, petani teh, peternak ayam, koki restoran, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa budget upah tenaga kerja langsung adalah pembayaran upah kepada karyawan yang secara langsung berkaitan dengan hasil tertentu. Sama halnya dengan bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung juga dapat ditelusuri dari produk yang dihasilkan. Biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung secara bersama-sama sering disebut dengan prime cost. Jadi ada alasan-alasan tertentu dalam penggunaan budget tenaga kerja ini. Jadi alasannya itu pertama itu untuk mempermudah pembuatan rencana-rencana yang berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Kemudian perhitungan biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir itu untuk kebutuhan dana. Namun ada alasan lain yang digunakan yaitu sebagai dasar pengendalian tenaga kerja. Nah, selanjutnya itu di sini saya juga akan membahas mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh tenaga kerja langsung. Yang pertama itu besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini yang berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga jenis ini merupakan biaya variabel. Dan yang ketiga itu umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir atau terutama pada penentuan suatu harga pada produk. Kemudian pembahasan poin kedua mengenai kegunaan budget upah tenaga kerja langsung, yang dimana memiliki 3 kegunaan pokok. Yang pertama, sebagai pedoman kerja, di mana suatu standar yang secara tertulis digunakan untuk mendorong dan menggerakkan pekerjaan agar pekerjaan tersebut tercapai tujuan masing-masing. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja, yang dimana digunakan untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan kerja dari satu pihak ke pihak lain demi mencapai tujuan masing-masing. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja, yang dimana digunakan untuk suatu proses kegiatan pemimpin yang sistematis dalam membandingkan, memastikan, dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai standar, rencana, dan instruksi dari perusahaan.
Jadi, ketiga kegunaan budget upah tenaga kerja langsung tersebut berfungsi dalam membantu manajemen dalam memimpin jalannya suatu pekerjaan. Selanjutnya, secara khusus, budget upah tenaga kerja langsung ini memiliki kegunaan, yaitu sebagai dasar penyusunan budget harga pokok barang yang akan diproduksikan atau cost of good manufacture budget. Hal ini tercantum dalam Master Income Statement Budget atau budget induk laba rugi bersamaan dengan biaya mentah dan biaya pabrik tidak langsung. Kemudian di samping itu juga budget upah tenaga kerja langsung juga berguna sebagai dasar dalam penyusunan budget kas. Hal tersebut dikarenakan biaya ini memerlukan pengeluaran kas. Jadi, dengan adanya perencanaan dan biaya tenaga kerja langsung yang efektif, sehingga perusahaan memiliki keuntungan, di antaranya yang pertama, fungsi personal dapat ditampilkan lebih efisien. Yang kedua, fungsi keuangan yang ditampilkan akan lebih efektif. Yang ketiga, biaya produksi yang dianggarkan untuk setiap produk. Dan yang terakhir, yang keempat, pengendalian biaya tenaga kerja langsung secara signifikan dipertinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegunaan dari budget upah tenaga kerja langsung tersebut adalah yang pertama, agar biaya lebih terencana. Yang kedua, harga pokok dapat dihitung dengan tepat. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pengawasan. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya untuk tenaga kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data informasi untuk menyusun budget upah tenaga kerja langsung. Nah, agar bisa membentuk suatu anggaran atau budget tenaga kerja langsung, maka kita memerlukan data dan informasi terkait hal ini. Nah, adapun data informasi yang biasa digunakan dalam budget upah tenaga kerja langsung diantaranya adalah jenis produk, tingkat produksi, DHL atau Direct Labor Hour, dan tarif upah tenaga kerja. Yang pertama itu ada jenis produk. Informasi yang dibutuhkan yang pertama ini adalah jenis produk yang diproduksi. Jenis produk ini merupakan sesuatu yang diproduksi, kemudian ditawarkan lalu dipakai dan dimiliki oleh masyarakat. Jadi data yang dapat diperoleh itu adalah berapa besar jumlah produk yang diproduksi, kemudian jenis barang atau produk apa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah tingkat produksi, yaitu dengan melihat unit produksi yang dihasilkan setiap periode. Tingkat produksi ini biasa diambil dari anggaran produksi. Anggaran produksi yang dimaksudkan adalah perencanaan yang secara terperinci mengenai jumlah atau unit produk yang akan dihasilkan atau diproduksi di masa mendatang, di mana di dalamnya mencakup mengenai rencana jenis produk atau disebut dengan kualitas, kemudian jumlah atau kuantitas, waktu atau kapan produksi tersebut dilakukan. Yang ketiga itu ada DHL atau disebut dengan Direct Labor Hour atau biasa disebut dengan jam tenaga kerja langsung. Yang mana dimaksudkan dalam hal ini adalah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit barang jadi di masing-masing departemen produksi tersebut. Nah, yang keempat itu adalah tarif upah tenaga kerja langsung, yaitu biaya atau anggaran yang berkaitan dengan pembuatan sebuah produk yang kemudian diberi upah atau gaji kepada karyawan yang terlibat secara langsung pada proses produksi. Nah, hal-hal tersebut diperlukan sebagai data atau informasi untuk menghitung jumlah atau budget anggaran tenaga kerja langsung. Agar budget atau anggaran tersebut dapat disusun dan dijalankan di masa mendatang dengan lebih baik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem dari pembayaran tarif upah TKL atau tenaga kerja langsung. Jadi yang pertama itu ada sistem pembayaran upah menurut waktu, yaitu menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing karyawan yang akan bekerja sesuai dengan lama waktu ia bekerja. Yang kedua itu ada sistem pembayaran upah menurut satuan hasil atau disebut dengan unit output, yaitu menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada karyawan berdasarkan satuan unit yang dihasilkan oleh setiap karyawan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga itu ada sistem pembayaran insentif, yaitu menentukan upah yang akan dibayarkan kepada karyawan selama waktu karyawan tersebut bekerja atau berdasarkan jumlah satuan unit produk yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Nah, pada sistem pembayaran ini terdapat beberapa jenis sistem upah, diantaranya itu sistem upah bertingkat menurut satuan hasil,
kemudian berdasarkan kurun waktu, berdasarkan satuan hasil produk yang dikeluarkan, dan sistem upah insentif yang dihitung berdasarkan rumus-rumus tertentu. Baiklah, di sini saya juga membahas mengenai keuntungan dan kerugian dari sistem pembayaran upah TKL yang dilihat dari standar waktu. Yang pertama itu ada keuntungannya, di mana di sini meliputi karyawan itu tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikan proses produksinya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa para karyawan itu tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikan produksinya. Itu dilihat dari di mana para karyawan itu tidak perlu menyelesaikan dengan cepat proses produksinya atau jumlah produksinya, karena upah yang diberikan akan sama saja. Kemudian yang kedua itu memberikan kemantapan dalam bekerja serta ketenangan bagi para pekerja yang kurang terampil. Nah, di sini dapat diketahui bahwa antara yang terampil dan tidak terampil itu upahnya akan diberi sama saja karena dihitung berdasarkan jam waktu kerja, bukan dari jumlah unit yang dihasilkan atau keterampilan yang dimiliki. Nah, adapun kerugiannya itu mencakup ada dua, yaitu yang pertama produktivitas perusahaan rendah. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa produktivitas perusahaan itu akan rendah dikarenakan karyawannya itu akan bermalas-malasan karena baik yang terampil maupun tidak terampil itu akan dihitung sama saja gaji atau upah yang diberikan. Nah, yang kedua itu para karyawan yang terampil akan mengalami kekecewaan. Nah, di sini para karyawan yang terampil itu tidak bisa menyalurkan keterampilannya atau bakat yang dimiliki dikarenakan sistem gaji upah yang diberikan itu dihitungkan berdasar kurun waktu, bukan dari keterampilan mereka miliki. Selanjutnya mengenai bentuk format penyajian anggaran tenaga kerja langsung. Adapun anggaran tenaga kerja langsung ini setidaknya memuat informasi mengenai waktu produksi, jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, standar waktu, jumlah waktu, standar upah, jumlah upah, bagian-bagian yang membutuhkan tenaga kerja, dan jumlah total. Poin keempat mengenai bentuk budget upah tenaga kerja langsung. Berikut ini akan disajikan pedoman ataupun langkah-langkah umum dalam penyusunan anggaran budget upah tenaga kerja langsung. Adapun langkah-langkah ini hanya pedoman umum dan bukan suatu pedoman standar, karena bagaimanapun penyusunan anggaran tenaga kerja langsung harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada perusahaan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan satuan dasar yang digunakan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Jadi pada umumnya menggunakan jam buruh langsung atau biasa disebut dengan DLH atau biaya buruh langsung yang juga biasa disebut dengan DLC. Yang kedua, menyusun manning table yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja menyangkut jenis dan kualifikasi, jenis masing-masing kualifikasi, dan bagian-bagian yang membutuhkan. Yang ketiga, menentukan waktu standar. Yang keempat, menentukan standar upah. Dan yang kelima, menyajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, bentuk format penyajian budget upah tenaga kerja langsung juga dapat dilakukan dengan membagi menjadi dua sub, yakni yang pertama, anggaran biaya tenaga kerja langsung, seperti pada contoh format penyajian anggaran biaya tenaga kerja langsung berikut. Kemudian, yang kedua, anggaran jam buruh langsung yang diperinci dengan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang yang dihasilkan. Yang kedua, bagian-bagian yang ada dalam proses produksi. Yang ketiga, jumlah DLH yang diperlukan sebagai jenis barang. Yang keempat, waktu produksi barang. Adapun contoh format penyajian anggaran jam tenaga kerja langsung dapat dilihat pada tabel berikut. Yang terakhir adalah kebijakan pemberian beban kerja. Nah, salah satu kerugian khusus budget upah tenaga kerja langsung seperti yang saya sebutkan di atas adalah sebagai dasar dalam pemberian beban kerja kepada karyawan atau disebut dengan manpower loading agar adil, seimbang, dan merata. Dengan demikian tidak akan terjadi pada waktu seorang atau sekelompok karyawan memperoleh beban tugas yang berat, sedangkan yang lain itu tidak memperoleh beban kerja tersebut.
Berikut disajikan contoh penggunaan wajib upah tenaga kerja langsung dalam pemberian beban kerja. Misalnya saja perseroan terbatas, sebut saja PT Karisma, menentukan jam kerja para karyawannya selama 9 jam dalam sehari, yang di dalamnya sudah termaksud jam istirahat selama 1 jam. Nah, karyawan bekerja selama 8 jam secara efektif. Nah, misalnya selama bulan Januari 2008 yang akan datang terdapat 25 hari efektif, maka di bulan Januari seorang karyawan akan bekerja selama 8 jam dikali 25 hari sama dengan 200 jam kerja efektif dan tidak termasuk hari libur. Dari budget upah tenaga kerja langsung yang telah disusun dapat diketahui, pada bulan Januari direncanakan Departemen A akan bekerja selama 25.500 jam, Departemen B 15.300 jam, dan Departemen C selama 10.200 jam. Jika satu orang karyawan bekerja selama 200 jam di bulan Januari, maka kebutuhan karyawan di masing-masing departemen adalah sebagai berikut. Di Departemen A 25.500 dibagikan 200, maka 127,5, maka dibulatkan menjadi 128 orang karyawan yang dibutuhkan. Kemudian di Departemen B, yakni 15.300 jam dibagi 200, maka 76,5 yang dibulatkan menjadi 77 orang karyawan yang dibutuhkan. Dan kemudian di Departemen C, pemberian jam kerja 10.200 jam dibagi 200 jam per hari, maka 51 orang karyawan yang dibutuhkan. Totalnya yang dibutuhkan adalah 256 karyawan yang akan bekerja selama 51.000 jam per bulannya. Kemudian, maka dari pemimpin perusahaan akan menetapkan kebijakan pemberian beban kerja sebagai berikut, yaitu sebanyak 128 orang ditugaskan di Departemen A, sebanyak 77 orang ditugaskan di Departemen B, dan sebanyak 51 orang akan ditugaskan di Departemen C. Dengan cara yang sama pula, maka kebijakan pemberian beban kerja dari bulan ke bulan selama tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut. Baiklah, saya ambil satu contoh kebijakan di bulan Februari, di mana pada Departemen A memberikan beban kerja selama 29.250 jam kerja, dan setiap satu karyawan bekerja selama 200 jam seperti yang saya jelaskan di atas. Maka dari itu 29.250 jam kerja per bulan dibagi 200 jam kerja per karyawan, maka hasilnya adalah 146 orang karyawan dibutuhkan. Kemudian Departemen B memberikan jam kerja selama 17.550 jam dan dibagi dengan 200 jam per karyawan, maka hasilnya adalah 88 orang karyawan yang dibutuhkan. Kemudian di Departemen C memberikan beban kerja selama 11.700 jam yang dibagikan dengan 200 jam, maka hasilnya adalah 59 orang karyawan yang dibutuhkan. Maka jumlah waktu per bulan adalah 29.250 jam di Departemen A, kemudian 7 ditambah dengan 17.550 di Departemen B, kemudian 11.700 di Departemen C, yang kemudian totalnya itu adalah 58.500 jam kerja per bulannya. Dengan total karyawan yang dibutuhkan sebanyak 293 dari penjumlahan 146 ditambah 88 dan 59. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilihat di contoh-contoh berikutnya, atau di tabel ini disajikan perincian dari pemberian beban-beban kerja di setiap departemennya. Jadi dari tabel atau schedule di atas itu, setiap kebutuhan karyawan tersebut, maka disimpulkan bahwa pada bulan-bulan tertentu jumlah produksi dan diperlukannya penambahan karyawan baru. Jadi setiap produksi yang dibuat oleh setiap departemennya, jika mengalami penambahan maka jika mengalami penambahan produksi maka akan menambah juga jam kerjanya dan juga akan menambah karyawannya. Oke,
That's all pembahasan tentang budget upah tenaga kerja langsung. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.